Penyelidik bumi. 1. Seorang penyelidik bumi sedang melakukan analisis stratigrafi pada sebuah formasi batuan. Metode yang paling tepat untuk menentukan umur relatif lapisan batuan tersebut adalah A. Radiometric dating. B. Prinsip superposisi. C. Analisis fosil index. D. Paleomagnetisme. E. Thermoluminescence. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa prinsip superposisi adalah metode paling tepat untuk menentukan umur relatif lapisan batuan. Prinsip ini menyatakan bahwa dalam urutan lapisan batuan yang tidak terganggu, lapisan termuda berada di atas dan yang tertua di bawah. Kita masuk soal berikutnya. 2. Dalam investigasi gempa bumi, seorang penyelidik bumi mengamati bahwa gelombang P tiba lebih awal dibandingkan gelombang S. Fenomena ini terjadi karena A. Gelombang P memiliki amplitudo lebih besar. B. Gelombang S tidak dapat merambat melalui cairan. C. Gelombang P merambat lebih cepat daripada gelombang S. D. Gelombang S memiliki frekuensi lebih tinggi. E. Gelombang P mengalami difraksi lebih sedikit. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa gelombang P atau primer merambat lebih cepat daripada gelombang S atau sekunder dalam medium yang sama, sehingga selalu tiba lebih awal di stasiun seismik. Kita masuk soal berikutnya. 3. Penyelidik bumi menemukan batuan beku dengan tekstur porfiritik. Hal ini mengindikasikan bahwa batuan tersebut A. Terbentuk dari magma yang mendingin sangat cepat. B. Mengalami 2 tahap pendinginan yang berbeda. C. Berasal dari metamorfisme kontak. D. Terbentuk di kedalaman yang sangat dalam. E. Mengalami proses pelapukan kimia intensif. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa tekstur porfiritik menunjukkan bahwa batuan mengalami 2 tahap pendinginan yang berbeda, pendinginan lambat di dalam bumi atau membentuk fenokris besar diikuti pendinginan cepat di permukaan atau membentuk massa dasar halus. Kita masuk soal berikutnya. 4. Seorang penyelidik bumi mengamati adanya anomali gravitasi positif di suatu daerah. Interpretasi yang paling mungkin untuk kondisi ini adalah A. Keberadaan batuan sedimen yang tebal. B. Adanya intrusi batuan beku yang padat. C. Terdapat rongga bawah tanah yang besar. D. Lapisan batuan metamorf yang tipis. E. Akumulasi hidrokarbon dalam jumlah besar. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa anomali gravitasi positif umumnya mengindikasikan keberadaan massa batuan yang lebih padat di bawah permukaan. Intrusi batuan beku yang padat adalah interpretasi paling mungkin untuk kondisi ini. Kita masuk soal berikutnya. 5. Dalam analisis citra satelit, penyelidik bumi menemukan pola drainase dendritik. Hal ini menunjukkan bahwa daerah tersebut memiliki A. Batuan dasar yang homogen dengan kemiringan rendah. B. Struktur geologi yang kompleks dengan banyak patahan. C. Lapisan batuan yang sangat keras dan tahan erosi. D. Topografi kares dengan banyak gua bawah tanah. E. Aktivitas vulkanik yang intensif. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah A. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa pola drainase dendritik umumnya berkembang pada batuan dasar yang homogen dengan kemiringan rendah, di mana aliran air membentuk cabang-cabang seperti pohon tanpa kontrol struktur geologi yang signifikan. Kita masuk soal berikutnya. 6. Penyelidik bumi menemukan fosil amonit dalam formasi batuan. Informasi paling akurat yang dapat disimpulkan dari penemuan ini adalah A. Batuan tersebut berumur Paleozoikum. B. Lingkungan pengendapan adalah laut dalam. C. Formasi batuan terbentuk pada era Mesozoikum. D. Iklim saat itu adalah tropis lembab. E. Terjadi kepunahan massal setelah pengendapan. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu,
bahwa amonit adalah fosil indeks yang khas untuk era Mesozoikum atau 252-66 juta tahun yang lalu. Keberadaannya secara akurat menunjukkan bahwa formasi batuan terbentuk pada era tersebut. Kita masuk soal berikutnya. 7. Dalam investigasi longsor, penyelidik bumi mengamati material tanah yang memiliki batas cair rendah dan indeks plastisitas tinggi. Jenis tanah yang paling mungkin adalah A. Pasir, B. Lanau, C. Lempung monmorilonit, D. Kerikil, E. Lempung kaolinit. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa lempung monmorilonit memiliki karakteristik batas cair rendah dan indeks plastisitas tinggi. Sifat ini membuatnya sangat rentan terhadap perubahan kadar air dan berpotensi menyebabkan longsor. Kita masuk soal berikutnya. 8. Penyelidik bumi mengamati adanya struktur Boudinage pada batuan metamorf. Hal ini mengindikasikan bahwa batuan tersebut telah mengalami A. Kompresi horizontal, B. Ekstensi vertikal, C. Geser lateral, D. Rotasi blok, E. Inversi tektonik. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa struktur Boudinage terbentuk akibat ekstensi vertikal pada lapisan batuan yang memiliki kompetensi berbeda. Lapisan yang lebih kompeten akan terputus membentuk struktur seperti sosis. Kita masuk soal berikutnya. 9. Dalam analisis hidrogeologi, penyelidik bumi menemukan bahwa tinggi muka air tanah di suatu sumur berfluktuasi secara periodik sesuai dengan pasang surut air laut. Fenomena ini disebut A. Intrusi air laut, B. Efek barometrik, C. Efek tidal, D. Artesian, E. Capillary fringe. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa fluktuasi periodik tinggi muka air tanah yang sesuai dengan pasang surut air laut dikenal sebagai efek tidal. Ini menunjukkan adanya konektivitas hidraulik antara akuifer dan laut. Kita masuk soal berikutnya. 10. Seorang penyelidik bumi mengamati adanya lineamen pada citra satelit yang berorientasi barat laut tenggara. Interpretasi paling mungkin untuk fitur ini adalah A. Batas formasi batuan, B. Aliran lava, C. Sesar geser, D. Antiklin, E. Dike. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa lineamen yang tegas dan lurus pada citra satelit sering mengindikasikan keberadaan sesar. Orientasi barat laut tenggara konsisten dengan pola sesar geser regional di banyak wilayah tektonik aktif. Kita masuk soal berikutnya. 11. Dalam analisis geokimia, penyelidik bumi menemukan anomali unsur selenium atau Se yang tinggi di suatu daerah. Hal ini dapat mengindikasikan potensi A. Deposit emas epitermal, B. Batubara bituminus, C. Mineralisasi uranium, D. Endapan evaporit, E. Deposit nikel laterit. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa selenium sering berasosiasi dengan mineralisasi uranium. Anomali Se yang tinggi dapat menjadi indikator geokimia untuk eksplorasi deposit uranium, terutama di lingkungan sedimenter. Kita masuk soal berikutnya. 12. Penyelidik bumi mengamati adanya struktur pilau lava di suatu formasi batuan. Lingkungan pembentukan yang paling mungkin untuk struktur ini adalah A. Gunung api strato di daratan, B. Erupsi freatik di daerah geotermal, C. Pembekuan lava di bawah laut, D. Aliran piroklastik di lereng gunung api, E. Intrusi magma di kedalaman dangkal. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa struktur pilau lava terbentuk ketika lava basaltik diekstrusikan dan membeku di bawah air. Ini adalah indikator kuat untuk vulkanisme bawah laut atau erupsi subglasial. Kita masuk soal berikutnya. 13. Dalam investigasi kestabilan lereng, penyelidik
penyelidik bumi menemukan bahwa nilai faktor keamanan atau FK lereng adalah 0,95. Interpretasi yang tepat untuk kondisi ini adalah A. Lereng sangat stabil. B. Lereng dalam kondisi kritis. C. Lereng berpotensi longsor. D. Lereng memerlukan perkuatan minimal. E. Lereng aman untuk pembangunan. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa nilai faktor keamanan atau FK kurang dari 1 atau dalam hal ini 0,95 mengindikasikan bahwa gaya pendorong longsor lebih besar dari gaya penahan. Ini menunjukkan bahwa lereng berpotensi longsor dan memerlukan tindakan mitigasi segera. Kita masuk soal berikutnya. 14. Seorang penyelidik bumi mengamati adanya struktur pseudotachylite pada zona sesar. Hal ini mengindikasikan bahwa sesar tersebut A. Terbentuk pada kedalaman sangat dangkal. B. Mengalami pergerakan sangat lambat. C. Bergerak dengan kecepatan sangat tinggi. D. Terbentuk akibat tekanan fluida tinggi. E. Merupakan sesar normal murni. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa pseudotachylite adalah batuan hasil gesekan yang terbentuk akibat peleburan friksi selama pergerakan sesar yang sangat cepat atau seismik. Keberadaannya mengindikasikan bahwa sesar tersebut pernah bergerak dengan kecepatan sangat tinggi, kemungkinan selama gempa bumi. Kita masuk soal berikutnya. 15. Dalam analisis risiko gempa bumi, penyelidik bumi menemukan bahwa suatu daerah memiliki nilai B Gutenberg Richter yang rendah. Interpretasi yang tepat untuk kondisi ini adalah A. Frekuensi gempa kecil lebih tinggi. B. Potensi gempa besar lebih tinggi. C. Aktivitas seismik sangat rendah. D. Gempa dangkal lebih dominan. E. Energi gempa tersebar merata. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa nilai B yang rendah dalam persamaan Gutenberg Richter menunjukkan proporsi yang lebih tinggi dari gempa besar dibandingkan gempa kecil. Ini mengindikasikan potensi yang lebih tinggi untuk terjadinya gempa bumi besar di daerah tersebut.